Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alexandra Versa. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2024 dengan NPM 241302535 kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah pemrograman dasar dengan dosen pengampu Bapak Daniel Rinaldi STM Engineering, yaitu proyek pemrograman dasar aplikasi penyusun catatan skripsi. Jadi, apa sih aplikasi penyusun catatan skripsi? Aplikasi penyusun catatan skripsi adalah sebuah program sederhana yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola ide-ide penting selama proses penulisan skripsi. Dan dengan aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan catatan baru, melihat daftar catatan yang telah dibuat, mengedit isi catatan yang sudah ada, serta dapat menghapus catatan yang sekiranya tidak dibutuhkan lagi. Dan selanjutnya ada tujuan utama dari pengembangan aplikasi penyusun catatan skripsi ini. Jadi tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam merancang struktur skripsi, mengelola referensi dengan lebih baik, serta meningkatkan produktivitas dalam mencari ide dan riset yang relevan. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur yang saya gunakan dalam menyusun proyek ini, yaitu yang pertama menambah catatan. Di sini yang pertama, fitur ini digunakan untuk menambah catatan baru. Yang kedua, judul dan isi diinput dari pengguna. Dan yang ketiga, catatan baru disimpan dalam list catatan list menggunakan objek dari kelas catatan. Selanjutnya yang kedua ada fitur daftar catatan. Jadi di sini fitur ini digunakan untuk melihat semua catatan yang sudah dibuat. Lalu jika belum ada catatan, akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada catatan. Selanjutnya, jika catatan ada, maka dia akan menampilkan dengan format nomor, judul, dan 30 karakter pertama dari isi catatan. Jadi, fitur ini berguna untuk menampilkan seluruh catatan yang telah dibuat, dan saat menu ini dipilih, sistem akan terlebih dahulu memeriksa apakah daftar catatan kosong. Jika tidak ada catatan yang tersedia, maka akan ditampilkan pesan tidak ada catatan yang tersedia. Namun jika ada catatan, program akan mencetak daftar catatan dalam bentuk urutan nomor, judul, dan potongan isi catatan. Dia hanya 30 karakter pertama, dan ini bertujuan agar tampilan tetap ringkas dan memudahkan pengguna dalam menggunakan catatan yang diinginkan. Baik, selanjutnya di sini ada fitur mengedit catatan. Jadi di sini digunakan untuk mengubah isi dan judul dari catatan tertentu. Lalu input berupa nomor catatan yang ingin diedit. Lalu ada program akan mengecek apakah nomor valid, lalu memperbarui data catatan tersebut. Dan selanjutnya yang keempat di sini ada fitur menghapus catatan. Jadi fitur ini untuk menghapus catatan berdasarkan nomornya. Selanjutnya program akan menghapus catatan dari list jika nomor valid. Lalu kemudian menampilkan pesan bahwa catatan berhasil dihapus. Selanjutnya yang terakhir ada fitur keluar dari aplikasi. Jadi saat pengguna memilih angka 5 dari menu, aplikasi akan menghentikan perulangan dan akan keluar dari program. Baik, selanjutnya di sini ada kendala atau kesulitan saya dalam mengerjakan tugas proyek ini. Jadi yang pertama itu ada fitur yang digunakan. Jadi dalam pembuatan program aplikasi penyusun catatan skripsi ini, terdapat beberapa kendala yang saya hadapi selama proses pengembangan. Salah satunya menentukan fitur-fitur dasar apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Pada awalnya muncul beberapa ide fitur seperti pengelompokan catatan berdasarkan kategori, pencarian kata kunci, atau fitur simpan otomatis ke file. Namun, karena keterbatasan waktu dan untuk menjaga agar program tetap sederhana dan mudah dipahami, akhirnya fitur yang dipilih hanya fokus pada 4 fungsi utama, yaitu menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus catatan. Selanjutnya yang kedua kendala atau kesulitan yang saya alami yaitu merancang alur logika program. Jadi pada awalnya saya cukup bingung untuk menentukan urutan kerja antar fitur, seperti bagaimana proses tambah catatan bisa terhubung dengan daftar catatan, serta bagaimana memastikan data yang diedit atau dihapus itu sesuai dengan catatan yang dimaksud. Selanjutnya, yang ketiga ada tampilan output agar rapi dan mudah dibaca. Jadi pada awalnya semua isi catatan ditampilkan langsung secara penuh yang membuat tampilan menjadi tidak teratur dan membingungkan. Apalagi misal jika isi catatan cukup panjang. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo program. Kita
akan membuat catatan baru, ambil catatan baru. Lalu isi catatannya. Ini aplikasi catatan AI dalam kehidupan sehari-hari berhasil ditambahkan. Dan isinya itu manfaat AI. Lalu yang kedua, kita akan melihat daftar catatan. Ini daftar catatannya AI dalam kehidupan sehari-hari, lalu isinya itu ada manfaat AI. Lalu kita menu ketiga, yaitu mengedit catatan. Dan di sini kita akan masukkan catatan satu yang akan diedit. Misal kita akan mengubah judulnya, yaitu related AI. Lalu isi barunya juga kita mau kasih, yaitu dampak buruk AI. Lalu sini jadi dia akan masuk judul baru, yaitu faktor negatif AI. Lalu isinya juga baru, yaitu dampak buruk AI. Jadi catatan ke-1 berhasil diedit. Lalu selanjutnya kita ke menu keempat, yaitu hapus catatan. Ini catatan 1 yang akan dihapus, dan jadi catatan faktor negatif AI tadi itu berhasil dihapus. Baik, jadi cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.